Selamat pagi Bapak dan Ibu. Pagi. Shalom. Shalom. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita akan masuk dalam ibadah minggu, ibadah setelah Natal, Minggu tanggal 27 Desember 2020. Berkenaan dengan situasi pandemi yang masih melanda di sekitar kita, maka ibadah di GKJ Jakarta Selatan masih dilaksanakan dengan cara online. Ini sesuai dengan ketentuan dan peraturan dari pemerintah. Bapak, Ibu, dan Saudara, untuk warta jemaat sudah tertulis atau termuat di buletin gospel. Untuk itu, pada Bapak, Ibu, dan Saudara, kami persilakan untuk membaca dan memperhatikan warta jemaat yang ada. Kita memasuki ibadah pada pagi hari ini dan kita menyiapkan diri di dalam saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh cukup? Haleluya, pujilah Tuhan di surga, pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia, hai segala malaikatnya. Pujilah Dia, hai segala tentaranya. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan. Pujilah Dia, hai segala bintang terang. Pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit, hai air yang di atas langit. Baiklah semuanya memuji Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Kita memuji Tuhan dengan kidung jemaat 1, haleluya, pujilah. Kita awali ibadah saat ini dengan menghayati dan merasakan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara semua. Dan menyertai saudara juga. Umat dipersilahkan untuk duduk kembali.
Yesus Kristus sudah datang ke tengah-tengah manusia. Mari kita hayati kehadirannya yang mendatangkan sukacita bagi dunia. Ibadah ini dalam rangka terang tema Sukaria menyambut Sang Penebus. Orang percaya memahami dirinya sebagai pribadi yang diberi identitas baru oleh Tuhan, yaitu sebagai anak-anak Allah. Semua itu hanya karena anugerah Sang Penebus dunia, di mana kita manusia celaka ini telah diampuni dan diselamatkannya. Mari kita sambut dengan sukaria, oh Tuhanku Yesus. Namun belum tentu melakukannya. Kedagingan masih sering menguasai hati atau pikiran manusia, sehingga buah perbuatan yang dilakukan bukan apa yang benar. Demikian juga keegoisan seringkali menjadi penghambat untuk menyambut karya Tuhan dalam hidup, sehingga tidak mudah bersukacita di tengah orang yang bersukacita, tidak bisa ikut menangis di tengah orang yang menangis. Demikian pula dalam hidup sehari-hari, sebagai anak-anak Allah yang menerima karunia penebusan dosa, namun tidak dihidupi dengan kasih. Mari kita akui dosa kita. Tuhan kita itu setia dan adil. Ia adalah mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita bersama-sama berdoa secara pribadi. Bapa, demikianlah seru doa kami, satu persatu. Dan kami percaya bahwa dalam pengakuan dosa kami ini Bapa, banyak sekali apa yang kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari ini tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Maka ampunilah dosa-dosa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa ini kami naikkan. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai hamba Allah, saya menyatakan anugerah pengampunan dosa berlaku atas saudara sekalian yang datang dalam nama Tuhan dan mengakui segala dosa-dosanya serta berjanji untuk bertobat. Terpujilah Allah. Firman Tuhan pada umat Israel di pembuangan mendapat kabar keselamatan dan bahwa dosanya telah diampuni. Dan aku akan membawa mereka pulang supaya mereka diam di tengah-tengah Yerusalem.
maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Terambil dari Sakaria 8 ayat 8. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Untuk duduk kembali. Bersama-sama kita akan mendengar, memperhatikan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Ya Tuhan, saat ini kami membuka hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah untuk kami akan mendengarkan, memperhatikan, dan berusaha dengan sekuat tenaga kami, sekuat hati kami untuk melaksanakan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan hati dan pikiran kami untuk memperhatikan firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan saat ini terambil dari Injil Lukas 2. Injil Lukas 2 ayat 15 sampai ayat yang ke-20. Demikian pemberitaan firman Tuhan. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengar heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema khotbah hari ini sukacita menyambut Sang Penebus. Ada 3 sikap dan tanggapan orang di dalam sejarah Alkitab di dalam menerima pemberitaan Yesus Sang Penebus. 3 sikap. Sikap tersebut diantaranya yang pertama, sikap mereka merasa terancam dan menolak. Tokoh orang yang terancam dan menolak
pemberitaan lahirnya sang penebus adalah Herodes. Bagi Herodes, bahwa lahirnya sang juru penebus adalah menjadi ancaman besar karena dianggap akan mengancam kekuasaannya sebagai raja. Oleh karena itu, Herodes sangat marah dengan peristiwa ini. Herodes memerintahkan supaya prajurit-prajurit mencari bayi Yesus dan membunuhnya. Tetapi Maria dan Yusuf telah mendengar hal itu, maka Maria dan Yusuf melarikan diri ke Mesir, sehingga prajurit Herodes tidak bisa menemukan. Maka semakin murka Herodes terhadap persoalan ini, maka dibunuhnya seluruh anak-anak kecil di bawah 2 tahun. Ini sangat mengerikan, Bapak Ibu Saudara semua. Kalau orang sudah dikuasai oleh hawa nafsu, nafsu keinginan sebagai seorang penguasa, maka apapun dilakukan, apapun dihalalkan, yang terpenting dia menjadi penguasa. Nah, sampai dia membunuh anak-anak kecil yang tidak berdosa di bawah 2 tahun, harus semuanya mati, karena Yesus Sang Mesias belum ditemukan juga. Ini sikap yang pertama adalah sikap Herodes, yaitu terancam dan menolak terhadap berita kelahiran Sang Mesias. Yang kedua adalah sikap orang yang hormat, menyembah dan memberikan persembahan. Hal ini dilakukan oleh para Majus. Ketika para Majus, orang-orang pintar dan bijaksana, mendengar pemberitaan akan kelahiran Yesus Sang Penebus, maka hatinya sungguh merindukan untuk bertemu dan ingin memberikan penghormatan yang setinggi-tingginya untuk Yesus yang baru lahir. Maka para Majus mencari bayi Yesus untuk hormat, untuk menyembah dan memberikan sebuah persembahan yang harum untuk Yesus, yang disebut sebagai persembahan palungan. Orang-orang Majus memberikan persembahan berupa emas, kemenyan, dan mur. Inilah sikap kedua yang dilakukan oleh orang pada zaman Alkitab ketika mendengar akan berita kelahiran Yesus, yaitu orang Majus datang menghormati dan menyembah serta memberikan persembahan. Yang ketiga adalah orang-orang yang menerima dengan sukacita serta memberitakan kelahiran itu dengan sangat antusias. Orang tersebut adalah para gembala. Para gembala adalah orang-orang yang dipilih oleh malaikat untuk dijumpai, memberikan kabar berita itu supaya diberitakan kepada banyak orang. Mengapa yang dipilih itu seorang gembala? Gembala ini bukanlah status yang tinggi. Gembala ini adalah status yang rendah, karena mereka menjadi seorang gembala itu bukan domba miliknya sendiri, tetapi domba milik orang lain. Dia hanya sebagai buruh upah. Sehingga memang orang-orang gembala ini adalah orang-orang yang memang memiliki status rendah. Tetapi mereka punya yang namanya komunikasi sosial yang sangat baik, solidaritas hidup yang baik. Yang namanya gembala, mereka hidupnya bersama-sama menjadi satu tim untuk membangun sebuah kehidupan bersama. Maka malaikat memilih sang gembala untuk menerima berita ini. Dan benar apa yang terjadi. Setelah para gembala ini menerima berita dari malaikat bahwa hari ini lahir bagimu juru selamat, maka dengan penuh bahagia dan dengan sukacita gembala itu menerima dengan senang hati, lalu mencari Ibu Maria dan Bapak Yusuf serta menemukan bayi itu. Setelah itu lalu gembala itu menceritakan kepada semua orang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
ada 3 sikap orang di dalam mendengar berita tentang kelahiran Yesus Sang Penebus, yaitu sikap Herodes yang terancam dan menolak. Yang kedua, sikap orang Majus yang dengan senang hati mencari lalu menyembah dan memberikan sebuah persembahan. Sikap yang ketiga adalah para gembala yang mendengar dengan sukacita bersedia memberitakan kabar sukacita itu bagi semua orang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kira-kira sekarang ini kita sebagai umat Tuhan, umat Kristen masa kini, kita termasuk memiliki sikap yang mana? Apakah kita memiliki sikap yang pertama? Sikap seperti Herodes. Kalau kita saat ini memiliki sikap seperti Herodes, maka kita di hari Natal ini hati kita penuh dengan kebencian, hati kita penuh dengan hawa nafsu, hati kita penuh dengan ambisi untuk menjadi seorang yang berkuasa. Kita menghalalkan segala cara untuk menempuh keinginan kita. Apakah kita termasuk orang itu? Dalam hati dan pikiran, di tengah-tengah kehidupan sehari-hari, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah jemaat, kita menjadi orang-orang yang sering murka, sering marah-marah, kita ambisius. Kalau kita di hari Natal itu memiliki sikap yang seperti itu, kita seperti Herodes. Kita membunuh berita kelahiran itu di dalam hati kita. Lalu yang kedua, apakah kita memiliki sikap seperti orang Majus? Ketika kita mendengar berita tentang kelahiran pada masa kini, kita datang menyembah Tuhan dan memberikan sebuah persembahan Natal yang terharum pada tahun ini, yang disebut sebagai persembahan palungan, sebagai hormat kita terhadap Sang Bayi yang hari ini, tahun ini kita peringati lahirnya sebagai Sang Juru Selamat yang datang menjelma menjadi manusia untuk menebus dosa manusia. Sudahkah kita melakukan seperti orang Majus pada Natal tahun ini? Kita menyembah, kita memberikan persembahan palungan di hadapan Tuhan, memberikan persembahan yang terbaik. Pada saat itu adalah emas, adalah persembahan yang terbaik. Kemenyan adalah sebuah prosesi, bagaimana ini alat-alat penyembahan dalam secara ritual. Dan mur adalah wangi-wangi harum yang itu dipakai sebagai alat untuk pemujaan Tuhan. Jadi secara ritual dilakukan, tetapi secara materi juga dilakukan, yaitu berupa emas. Atau apakah mungkin kita masuk yang ketiga, yaitu kita seperti para gembala. Ketika mendengar berita kelahiran Yesus, maka kita segera menceritakan warta Natal itu kepada seluruh kehidupan ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya pikir kita bisa membedakan mana yang harus kita lakukan. Tentunya kita mau belajar dari orang Majus dan para malaikat. Tentunya di dalam melakukan dengan cara masa kini, dengan cara yang relevan sesuai dalam konteks saat ini. Bagaimana kita menceritakan tentang warta Natal bagi kehidupan ini? Apakah kita datang ke pinggir-pinggir jalan membawa Alkitab menceritakan tentang kelahiran Yesus? Tentunya apa yang kita lakukan tidak secara verbal, tetapi apa yang kita lakukan adalah membangun sebuah kehidupan dan cerita Natal itu yang sudah dibungkus dalam kehidupan damai sejahtera yang baik. Kemarin saya menyampaikan ke jemaat bagaimana untuk Natal tahun ini kita memberitakan Natal, mewartakan Natal, kita berbeda dari tahun-tahun berikut yang lalu.
Karena ini di masa pandemi, maka kita memang tidak ibadah secara offline, tidak bersama-sama, tidak ada perayaan seperti biasanya. Dari sisi waktu, dari sisi anggaran, tahun ini kita tidak terlalu mengeluarkan. Oleh karena itu saya mengusulkan kepada umat supaya tahun ini alangkah baiknya ketika pada tanggal 25 Desember atau kapanpun atau 27 dalam suasana Natal ini kita membuat bancaan dalam keluarga, lalu dibagikan ke tetangga, depan, belakang, kanan, dan kiri. Ini adalah memberitakan Natal bagi orang lain. Jadi memberitakan Natal dengan penuh sukacita dan nyata, konkret. Ini sebagai bentuk perhatian, kepedulian terhadap sesama manusia. Saya pikir itu salah satu bagaimana kita meneladani Sang Gembala ketika memberitakan Natal dalam kehidupan ini. Nah, tentunya kita orang Kristen masa kini memberitakan Natal dalam konteks masa kini. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat penuntun kehidupan bagi kita semua. Tuhan memberkati. Amin. Saat hening, mari bersama-sama kita saat teduh. Saat hening selesai. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bangkit berdiri. Bersama seluruh orang yang bertumbuh dalam iman kepada Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita kuatkan iman janji baptis kita dengan mengikrarkan bersama pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersatu hati di dalam doa. Bersama-sama kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami datang kepadamu meskipun kami tidak bisa bersama-sama secara fisik karena sesuatu hal pandemi COVID-19. Hari ini Tuhan, kami bersatu hati membangun ikatan kebersamaan kami sebagai warga jemaat di GKJ Wates Selatan. Kami datang kepadamu Tuhan mengucapkan segala puji syukur dan terima kasih atas cinta kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, ampunkan segala dosa dan kesalahan kami di sepanjang kehidupan kami. Tuhan, kami datang menyerahkan setiap kehidupan kami, umat Tuhan, GKJ Wates Selatan. Kami menyerahkan pribadi lepas pribadi ya Tuhan dalam kasih dan pimpinan Tuhan. Kami hanya berserah bersandar dalam pimpinan Tuhan, sehingga apa yang kami lakukan akan selaras dengan kehendak dan pimpinan Tuhan. Ya Tuhan, ajarkan kami untuk dapat menghadapi segala persoalan yang terjadi di alam dunia ini hanya di dalam pimpinan dan kasih dan penyertaan Tuhan sendiri, sehingga semuanya kami hanya mempercayakan dalam kasih dan pimpinan Tuhan. Kami juga menyerahkan ya Tuhan GKJ Wates Selatan, kiranya Tuhan memakai sebagai alat Tuhan untuk mewartakan warta Natal dengan penuh sukacita dalam kehidupan sehari-hari dan bisa dirasakan oleh segenap kehidupan.
Bapa kami di dalam surga, perkenalkan saat ini kami juga menyerahkan untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Kami menyerahkan Tuhan, bangsa dan negara kami dalam kasih dan pimpinan Tuhan. Para pemimpin yang Tuhan pakai, biarlah dapat memimpin dengan bijaksana, dengan keteguhan hati, dapat melayani masyarakat, melayani rakyat Indonesia di dalam lawatan Tuhan. Demikian juga kami rakyat Indonesia, ajarkan kami menjadi rakyat yang baik, rakyat yang patuh terhadap hukum, rakyat yang bersama-sama mendukung program pemerintah, secara khusus di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Ajarkan kami Tuhan untuk bersikap bijaksana di tengah-tengah pandemi ini, supaya kami dapat bisa menjaga diri kami dan melindungi orang lain dengan baik. Kami senantiasa melaksanakan protokol kesehatan dengan baik, sehingga kami dapat terhindar dari segala sakit penyakit yang ada di tengah-tengah kehidupan kami. Ini Tuhan doa kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kami doa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kita pada Tuhan dengan mengingat firman-Nya di dalam 1 Tawarik 29 ayatnya yang ke-17a. Yang demikian bunyinya, Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Seraya kita memberikan persembahan, kita menyanyikan Kidung Jemaat 302 bait 1 dan 2. Kuberi persembahan. Ya Tuhan, Allah Bapa dalam surga, sekali lagi ya Tuhan kami datang kepadamu mengucap syukur dan terima kasih atas segala pimpinan dan pertolongan Tuhan yang selalu menyertai kami dalam kehidupan kami. Teristimewa ya Bapa, Engkau telah menyertai kami di dalam waktu ke waktu dalam kami melakukan akan segala aktivitas kami, di mana kami telah melakukan pekerjaan-pekerjaan kami yang Engkau berikan kepada kami masing-masing. Bapa di surga, saat ini Kau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan berkat-Mu yang telah kami terima ya Bapa. Kiranya Engkau memberkatinya, meskipun tidak sesuai dengan apa yang kami terima dan apa yang kami berikan Bapa. Kiranya persembahan syukur ini ya Tuhan kami boleh pakai untuk mewartakan kerajaan Allah-Mu, kerajaan Allah di muka bumi ini. Bapa di surga, berkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan, baik persembahan mingguan, bulanan, atau persepuluhan dan persembahan syukur lainnya ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkatinya. Demikian juga Bapa, Engkau memberkati yang masih sisa pada kami. Kiranya kami boleh pakai untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa di surga, sebentar lagi ya Bapa kami akan selesai ibadah ini. Kiranya kami mohon penyertaan-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau mengantar kami dan Engkau memberkati kami semua di dalam kehidupan kami masing-masing.
Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, untuk berdiri. Janji Allah telah genap, Sang penebus dosa telah datang dan mengubah hidup manusia menjadi berseri. Kiranya kasih Allah yang lebih dari segalanya terasakan di hati sesama melalui umat-Nya. Kami akan belajar mengasihi Allah dan membagi kasih-Nya dengan sukaria pada sesama manusia. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Pulanglah dengan damai sejahtera, lakukan perintah Tuhan dan hiduplah bagi Dia. Untuk itu terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah saat ini selesai. Selamat memasuki ibadah yang sejati di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kiranya Tuhan menyertai keluarga saudara semua. Amin.